Dalam value saya, sekali lagi saya ngulangin di bukunya Sarinah itu, Bung Karno bilang laki-laki dan perempuan itu seperti dua kepak sayap. Karena secara kultural perempuan ini direpresi, tereksklusi, proses inklusinya itu maksudnya mengajak mereka masuk dan terlibat bareng dengan laki-laki selayaknya dua kepak sayap, katanya Bung Karno ini, justru adalah untuk memastikan bahwa kepentingan-kepentingan mereka itu bisa terakomodir oleh sebuah kebijakan. Menarik sekali gitu ya, kita membincangkan soal isu perempuan tapi dengan politisi laki-laki, dan ternyata politisi laki-laki tidak semuanya gitu ya, tidak semuanya menolak kehadiran perempuan. Justru banyak diantaranya, salah satunya adalah Mas Garda, menjadi salah seorang politisi yang justru mendukung dan mendorong kepemimpinan perempuan di level grassroots dengan beragam proyek yang telah dilakukan gitu ya selama masa fellowship bareng dengan Westminster Foundation for Democracy. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Polsci Talks UI, podcast obrolan ilmu politik bareng akademisi dan praktisi. Biasanya di podcast Polsci Talks UI, kita kehadiran para akademisi. Tapi kali ini edisi spesial, kita mendatangkan seorang politisi dari salah satu partai politik di Indonesia. Beliau adalah Mas Garda, beliau adalah politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Halo, selamat pagi Mas Garda. Selamat pagi Mbak Delia, selamat pagi teman-teman Puskapol UI. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah, baik, sehat. Ini kebetulan pas waktu liburan panjang, ada waktu buat keluarga di luar rutinitas politik sama rutinitas pekerjaan. Ini kali pertama datang ke UI berarti? Pertama banget, tadi sempat bingung, ada beberapa tempat yang asik banget. Ada taman, terus ada beberapa penjual kopi, untuk tempat nongkrong, asik banget. Oke. Iya, jadi rekan-rekan Mas Garda ini tadi ya politisi dari PDIP. Nah, sejak kapan Mas Garda bergabung di PDIP, Mas? Jadi saya bergabung di PDI Perjuangan itu sekitar tahun 2013. Oke. Jadi saya pada waktu itu masih berkuliah, kemudian aktif di salah satu organisasi, GMNI namanya, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Kemudian setelah itu, setelah purna tugas dari kepengurusan di GMNI, saya merasa ada ruang untuk mengekspresikan gagasan-gagasan politik sama ruang untuk bisa tanda kutip mempengaruhi kebijakan dengan nilai-nilai yang ada di organisasi, salah satunya harus dengan partai politik. Kemudian yang saya pilih adalah PDI Perjuangan, saya bergabung pada waktu itu kebetulan karena saya aslinya dari Jogja, jadi saya bergabung di PDI Perjuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, berarti sekarang amanahnya posisi di partai politik sebagai apa, Mas? Saya di Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan bidang kebudayaan. Oke. Iya, nah saya juga mendengar ya, ketika Mas Garda menjadi salah satu fellows dari WFD, salah satu programnya yaitu Political Inclusion Fellowship 2024-2025 diselenggarakan oleh Westminster Foundation for Democracy. Dan saya dengar Mas Garda juga menginisiasi beberapa program seperti untuk mendorong kepemimpinan perempuan di grassroots, betul ya Mas ya? Boleh diceritakan nggak ke teman-teman Puskapol gitu ya, seperti apa inisiasinya, kerja-kerja yang dilakukan oleh Mas Garda? Jadi secara umum nih Mbak Delia sama teman-teman Puskapol, jadi bahkan sebelum saya bergabung dalam fellowship yang diselenggarakan oleh Westminster Foundation for Democracy, saya memang memiliki ketertarikan pada kegiatan-kegiatan sosial yang
sifatnya economic empowerment, jadi pemberdayaan ekonomi, berikut juga dengan tata kelola organisasi di masyarakat. Nah, kebetulan pas barengan aja nih, jadi saya punya kesukaan, di satu sisi juga saya terlibat sebagai fellow di programnya Westminster Foundation for Democracy, kemudian kenapa nggak coba saya lining aja gitu. Nah, programnya kebetulan ada di daerah asal saya di Jogja, di Sleman, jadi aktivasi kegiatan sosial dari kelompok wanita tani. Jadi ada organisasi di umumnya banyak di daerah istimewa Yogyakarta itu kelompok wanita tani itu isinya adalah ibu-ibu, isinya ibu-ibu, terus kemudian bergerak di sektor pertanian dan beberapa kegiatan mereka itu tidak hanya berorientasi ke bagaimana nanam, tapi juga kegiatan di pasca panen. Jadi misalnya kemudian mereka menjual hasil panennya lewat skema koperasi, mereka jual hasil panen yang mereka tanam sendiri tersebut untuk diputar ke lingkungan mereka sendiri sampai jadi kemudian membesar dan membesar. Apa yang kemudian saya lakukan pertama, saya mencoba memfasilitasi mereka dengan beberapa hal yang kira-kira menjadi kebutuhan dasar mereka. Saya dalam kasus di kelompok wanita tani Mekar Lestari itu ada di Dusun Kuarasan, Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Itu saya coba kalau teman-teman di dunia akademis kemudian mengistilahkannya sebagai tindakan intervensi gitu. Dalam tindakan intervensi tersebut itu adalah saya coba terlibat dengan mendengar mereka memiliki kebutuhan apa di sektor primer, sektor hulunya proses bisnis dari kelompok wanita tani ini. Begitu saya dengar, mereka mengeluhkan bahwa ada akses infrastruktur yang kira-kira ketika itu tersedia, maka kemungkinan untuk leverage atau naik tingkat dari kelompok wanita tani ini kemudian menjadi berpotensi lebih besar. Nah, mereka menyampaikan itu infrastrukturnya adalah di luar bibit, benih, pupuk, dan lain sebagainya adalah fasilitasi tentang infrastruktur untuk pratanam, tanam, dan kemudian dipanen. Nah, kemudian saya sadar diri, saya bukan anggota dewan, saya bukan pejabat eksekutif, pemerintahan, bagian dari kementerian, sehingga yang kemudian saya lakukan sebagai kader partai adalah memfasilitasi hal tersebut dengan menyambungkan dengan beberapa pihak terkait yang concern atau menguasai bidang seputar pertanian. Kebetulan karena saya di PDI Perjuangan ada anggota DPRD Kabupaten Sleman yang kebetulan juga adalah perwakilan dari wilayah daerah pemilihan tersebut yang kemudian saya hubungi. Dari PDIP juga ya? Dari PDIP juga, terus kemudian saya sampaikan bahwa ada potensi besar nih, ada kelompok wanita tani Mekar Lestari, kalau dia mau leverage itu ternyata dia butuh beberapa infrastruktur nih. Terus beliau gitu menyatakan ketertarikannya, terus kemudian saya bikinkan semacam forum kecil, informal untuk dengar langsung pendapatnya dari masyarakat, anggota kelompok wanita tani, perspektifnya dari anggota dewan kayak gimana, terus kemudian diusulkan di dalam rapat-rapat kerja kemitraan antara anggota DPRD Kabupaten Sleman dengan dinas, sehingga beberapa program khususnya lagi infrastruktur pertanian kemudian tersampaikan. Ya. Jadi memfasilitasi dialog juga ya Mas ya antara anggota DPRD, dinasnya dengan kelompok wanita tani gitu. Betul. Ini menarik banget gitu ya. Berarti levelnya betul-betul di
grassroots gitu ya, di akar rumput di daerah Yogyakarta tadi ya, desa Mekarsari. Ya Di betul ya. desanya Desa Dusun apa Nogotirto, iya. Dusunnya Oh, dusun. Kuarasan, Desa Nogotirto. Oke. Mungkin ada rekan-rekan Puskapol dari sana. Berarti kemarin apa namanya sempat diintervensi gitu ya oleh Mas Garda. Nah, itu juga dapil Mas Garda ketika pemilu atau bukan? Kebetulan itu bukan dapil Bukan. saya ketika Oke. pemilu kemarin. Saya ditugasi oleh partai untuk di dapil sebelahnya. Saya berada di Kabupaten Bantul, dapil saya. Tapi saya sudah berkomitmen dari awal bahwa daerah di Sleman tersebut, di Desa Nogotirto tersebut itu saya jadikan lokus untuk pengembangan kelompok wanita tani yang ke depan harus unggul, sehingga saya taruh perhatian dan energi saya lebih besar di situ gitu. Dan nanti juga bisa diimplementasikan di Bantul tentunya ya. Tentu di beberapa daerah di Bantul juga saya melakukan aktivasi serupa, hanya saja dengan level yang mungkin sedikit berbeda karena kebutuhannya tidak semata-mata infrastruktur lagi, tapi misalnya kebutuhannya ketersediaan benih, ketersediaan Beda pupuk. kebutuhannya. Jadi dari masing-masing itu kasusnya berbeda. Iya. Nah ini kan menariknya adalah kenapa sektor pertanian? Apakah misalnya tadi Mas Garda kan tertarik dengan ekonomi, pemberdayaan, tapi kenapa sektor pertanian? Ada kaitannya nggak dengan partai politik, misalnya dari PDIP-nya sendiri, ada concern khusus ke sana, atau misalnya ada ideologi partai nih yang berfokus ke apa namanya tuh dulu ketahanan pangan dan seterusnya gitu. Itu gimana tuh Mas? Kalau secara partai sih sudah jelas Mbak, jadi PDI Perjuangan itu punya komitmen besar terhadap kemandirian pangan, begitu. Ibu Ketua Umum kami, Bu Megawati Soekarno Putri juga selalu berpesan di berbagai rapat resmi partai untuk kemudian kasih perhatian yang sangat besar untuk urusan pangan, dan salah satunya adalah ketersediaan pangan sampai di level rumah tangga. Itu jadi value partai. Kalau sebagai interest saya pribadi, saya sebenarnya melihat dengan fasilitasi program fellowship dari Westminster Foundation for Democracy ini, itu kesempatan saya untuk menunjukkan kepada publik luas bahwa kader partai politik itu menyelesaikan permasalahan-permasalahan real di masyarakat, yang sekaligus juga itu adalah medium untuk pendidikan politik dan pengkaderan di level berikutnya. Kita selalu, apalagi di sini ya maksudnya, tanpa bermaksud menggurui, ini Puskapol UI tempatnya orang-orang belajar ilmu politik. Di dalam ilmu politik itu partai politik selalu bertujuan tanpa henti untuk terus mereproduksi kader, sehingga value atau yang kemudian bahasa kami itu ideologi dari partai tersebut itu semakin banyak dikenal orang dan semakin banyak dipraktekkan dalam laku kehidupan sehari-hari. Nah, dalam proyek ini difasilitasi oleh Westminster Foundation for Democracy, saya melihat ini jadi satu kesempatan untuk menunjukkan bahwa memproduksi kader-kader partai politik itu nggak cuma elite based gitu, tidak hanya berbasis elit. Dalam artian bahwa kamu anaknya siapa, kamu anaknya kader partai, terus kemudian kamu otomatis menjadi kader partai. Saya tidak suci, bukan partai politik yang tanda kutip suci. Hal tersebut itu ada dan pasti ada. Tapi di luar hal tersebut, mereproduksi kader dan menyebarluaskan ideologi partai itu juga bisa dilakukan dengan masuk ruang pendampingan masyarakat yang luas seperti ini. Nah, saya ingin tunjukkan itu Mbak sebenarnya. Jadi di satu sisi, kenapa pertanian? Di observasi saya yang relatif cukup mendalam karena saya sempat tinggal di daerah tersebut, daerah Dusun Kuarasan tersebut, saya lihat komposisi masyarakatnya itu adalah masyarakat rural yang sedang beranjak berubah jadi masyarakat kota gitu, dari yang sebelumnya punya sawah tapi kemudian beralih ke sektor jasa jadi buruh dan lain sebagainya. Nah, untuk menjaga nilai sosial yang terbentuk
di masyarakat pedesaan, daerah rural, itu ternyata pengikatnya juga identitas dan aktivitas-aktivitas yang juga sifatnya rural. Salah satunya adalah pertanian. Nah, spesifik lagi ini dilakukan oleh ibu-ibu, difasilitasi oleh pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sleman. Ini jalan terbentuk, apa yang kemudian menjadi penting? Proses leverage-nya, agar mereka naik tingkat. Apa yang kemudian perlu diintervensi? Oh, ternyata mereka butuh infrastruktur, mereka butuh permodalan, dan nggak main-main untuk kelompok wanita tani Mekar Lestari yang coba saya temani, saya dampingi tersebut, beberapa kali sempat juara, baik itu di level Kabupaten Sleman sampai di level Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelompok wanita taninya yang juara. Juara karena selain kapitasi dari total jumlah panennya, tapi cuma aktivitas sosial yang terbentuk itu kemudian menjadi sangat rapi dan sangat kuat. PR berikutnya adalah sudah go kabupaten, sudah go provinsi, semoga bisa go nasional dan sewaktu-waktu internasional. Begitu. Jadi proses mendampingi ini bisa contribute lebih luas lagi gitu ya. Oke, Mas Garda, ini menarik sekali ya, karena tadi bicara soal sektor pertanian, lalu juga bicara soal spesifik perempuan nih, gitu. Nah, kenapa kemudian Mas Garda mengintervensi ibu-ibu ya, biasanya yang tergabung di dalam kelompok wanita tani. Kenapa perempuan gitu ya, secara spesifik, dan tujuan besarnya tuh ke arah mana sih sebenarnya program yang Mas Garda inisiasi untuk proyek WFD ini gitu? Ya, ada dua hal sih Mbak. Jadi satu yang value atau nilai ideologis yang kemudian saya pegang sebagai kader partai PDI Perjuangan, dan di sisi yang lain juga ada tuntutan kondisi di lapangan. Saya kira-kira akan tarik-menarik di antara dua aras ini nih. Secara value PDI Perjuangan, dan itu tidak hanya tersampaikan secara lisan ya, Bung Karno itu sebagai bapak ideologi kami, itu juga sempat menuliskan satu buku tersendiri Mbak, khusus pandangannya terkait perempuan, itu berjudul Sarinah. Di Sarinah kan dituliskan, maksudnya secara genealogi sejarah bagaimana perempuan ini kemudian terrepresi oleh sebuah kultur patriarki, tapi di sisi yang lain perempuan juga memiliki potensi sebagai berjalan bersama dengan laki-laki layaknya dua kepak sayap. Nah, itu value ideologi. Jadi mau tidak mau sebagai kader PDI Perjuangan, ya saya harus meneruskan, menjalankan value ini. Tapi di tuntutan lapangan saya lihat itu perempuan kok bahasa saya tereksklusi secara sosial. Saya melihat sendiri, saya aktivis partai, kemudian melihat di partai meskipun trennya sudah mulai berubah, banyak perempuan yang kemudian tampil, berani menjadi pengurus partai, berani maju di proses pemilihan umum, legislatif, kemudian terpilih, beberapa kepala daerah dari PDI Perjuangan juga perempuan, gitu. Tapi di sisi yang lain, bahasa saya tereksklusi itu ketika merumuskan kebijakan, terpilih nih jadi anggota DPRD tapi merumuskan kebijakan di level pemerintah daerah kayak gitu, keberpihakan agar kebijakannya ini pro terhadap kebutuhan perempuan kayak gitu kok relatif masih kurang ya, gitu. Nah, itu keadaan fakta di lapangan. Saya nggak bisa merubah itu seakan-akan saya adalah seorang yang sedemikian besar dan sedemikian memiliki power politik untuk kemudian menunjuk dan memerintah keadaan kemudian jadi berubah. Hal yang kemudian saya lakukan adalah mengambil inisiatif-inisiatif kecil. Inisiatif-inisiatif kecil tersebut yang kemudian saya pilih salah satunya adalah praktek di sektor pertanian. Saya fasilitasi di aspek hulunya. Di aspek hilirnya ini masih PR juga, gimana caranya agar leverage mereka bisa memproduksi produk pasca panen sampai ke pasar yang lebih besar. Tapi di sisi yang lain mereka tahu nih, ibu-ibu ini tahu bahwa aktivitas tersebut itu juga
sarana pembelajaran politik bahwa perempuan ketika berdaya dengan berorganisasi, maka aspek kehidupan terdekat mereka itu juga bisa dikelola melalui kesepakatan dan kebijakan yang mengarah ke pengutamaan kepentingannya mereka. Iya, ya. Kalau di level desa itu kan biasanya perempuan justru banyak aktif ya Mas ya di kegiatan-kegiatan sosial. Misalnya kayak PKK, Posyandu, terus juga pasti kelompok tani gitu. Tapi kadang-kadang untuk jadi kepala desa itu susah, untuk ikut mempengaruhi kebijakan-kebijakan di level terkecil itu juga jarang gitu ya. Perempuan misalnya terlibat di BPD misalnya di Badan Permusyawaratan Desa itu juga jarang gitu. Dalam konteks ini Mas Garda juga ada concern nggak? Bukan hanya misalnya perempuan itu berkiprah di isu-isu sosial, tapi juga supaya dia masuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan tadi ya soal dampaknya ke depan bagi kebutuhan perempuan. Itu ke situ juga ada. Banget Mbak, banget. Jadi dalam artian saya di luar ada kelompok wanita tani, ada kelompok wanita tani sebagai unit organisasi yang punya aktivitas, tanda kutip ada upaya langkah intervensinya adalah juga menyampaikan kepada ibu-ibu ini, buktikan berdaya secara ekonomi lewat aktivasi kelompok wanita tani. Tapi berdaya secara politik adalah kalau kita tidak belajar proses pengambilan kebijakan dari Musrembang Des sampai RPJMD, kalau kita tidak belajar dan tidak mengenal anggota dewan, tidak mengenal kepala dinas, tidak mengenal bagaimana sosok-sosok penting yang mengambil kebijakan, kita tidak menyiapkan diri untuk terlibat di dalam proses Musrembang Des, terus pengawasan anggaran dari anggaran desa dan lain sebagainya, ya kita tidak akan bisa secara ideal mencapai apa yang disebut dengan kebijakan yang berorientasi terhadap kepentingan perempuan. Ya, betul. Sehingga di satu sisi adalah dorongan untuk sebagian dari ibu-ibu ini kemudian aktif di proses pengambilan kebijakan. Di sisi yang lain adalah juga menyadarkan bahwa pentingnya anggaran dari Dinas Pertanian Kabupaten tidak akan bisa turun kalau kemudian di proses tahun sebelumnya itu dari Musrembang Des sampai RPJMD itu nggak ada gitu ya. nggak ada secara tertulis. Jadi kita harus dikawal dalam proses ini dan pentingnya ibu-ibu setelah berorganisasi dan menanam, panen, dijual adalah memastikan bahwa menanam, panen, dan dijualnya untuk tahun ke depan itu terus-menerus bisa terjadi dengan menyampaikan ini kepada sosok-sosok kunci yang stakeholders yang pembuat kebijakan. Praktis di situ saya berusaha menularkan, saya tidak bilang mengagitasi lah, saya menularkan bahwa value terpenting yang kemudian diajarkan saya sebagai kader PDI Perjuangan adalah ya menambah energinya kaum marhen, menambah energinya kaum miskin dengan cara ya nemenin, ya kemudian memberitahu apa yang kemudian mereka belum tahu dan ketika ada orang penting atau stakeholders penting ya kemudian menyambungkan kepada mereka sehingga mereka menjadi lebih berdaya, tidak hanya secara ekonomi tapi juga secara politik. Iya ya, menarik sekali ya, ada pemberdayaan secara ekonomi supaya mandiri gitu ya kelompok wanita tani ini, tetapi juga di samping leverage soal kemampuan di sektor pertaniannya, kemampuan di sektor politiknya juga terus dikuatkan lagi supaya para perempuan ini juga hadir gitu ya Mas di dalam proses pembuatan kebijakan yang mengawal anggarannya di level daerah, terus juga memastikan gitu bahwa ada dukungan-dukungan terhadap sektor pertanian di level desa, dan itu sesuatu yang menarik sekali. Berarti selain ada peningkatan kualitas untuk sektor pertaniannya, ada peningkatan pencerdasan pendidikan politik tadi ya di tingkat desa untuk kelompok perempuan, itu berarti ada pelatihan atau gimana? Boleh dijelaskan lebih detail nggak Mas Gar? Saya kalau untuk wujud kegiatan detailnya itu lebih ke menemani gitu Mbak. Jadi maksudnya sifatnya lebih dialog, gitu ya? Sharing dialog dan itu sifatnya informal. Hal yang lebih penting buat saya bukan
proses kegiatan yang formal atau terkesan seremonik gitu ya. Tapi yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa aspirasi mereka itu bulat. Jadi aspirasi ibu-ibu ini itu bisa belajar dalam satu organisasi, isi kepalanya banyak, tapi bisa merumuskan aspirasi kita itu satu. Yang terpenting saat ini adalah kita itu untuk leverage ekonomi adalah sumur bor misalnya untuk irigasi gitu. Tapi untuk sampai ke sana ternyata dibutuhkan bahwa dari ibu-ibu ini juga harus kuat relationship-nya dengan anggota DPRD, dengan dinas dan dengan konteksnya di Kabupaten Sleman saat ini adalah Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Nah, semacam segitiga pengambil keputusan ini yang kemudian harus saya pastikan mereka itu terkonek gitu ya ke semua stakeholders. Nyambung dan tidak hanya nyambung, juga mereka didengar. Ya. Karena kalau hanya dikenal dan aspirasinya tidak didengar ya sama saja kan kemudian. Nah, itu terbangun dengan beberapa pendekatan yang mayoritas lebih informal sih, Mbak. Jadi dengan sharing terus kemudian menemukan mereka dengan kader-kader PDI Perjuangan yang duduk di DPRD kabupaten gitu, memaksa mereka tanda kutip memaksa anggota dewan untuk turun. Ya. Itu kenapa Mas turunnya turun gitu. Ada banyak yang nggak turun ya. Oke, jadi mereka dalam tanda kutip dipaksa untuk turun ke masyarakat, ikut mendampingi, mendengar aspirasi dan juga bisa mengawal itu di pembuatan kebijakan gitu ya. Terutama tadi soal kesamaan ideologi kan harusnya kalau misalnya kita bicara soal PDIP, marhainisme gitu itu pasti ada keberpihakan terhadap kaum-kaum buruh, apalagi kaum-kaum kecil gitu ya. Nah, selain itu kayaknya soal rekrutmen juga ya. Ini proses rekrutmen politik dari tingkat grassroots yang dilakukan nampaknya gitu ya oleh PDIP. Jadi bukan hanya misalnya tadi menjadi ruang dialog, tapi juga sekaligus mengkader nggak sih perempuan-perempuan yang potensial untuk nanti mungkin naik level dari tingkat desa, mungkin jadi ketua RT dulu, terus jadi kepala desa, lanjut lagi kepada anggota DPRD, mungkin itu jadi strategi juga. Saya tidak menolak argumen itu, Mbak, tapi poin saya begini. Hal yang terpenting adalah penyebar luasan ideologi dari PDI Perjuangan dulu. Orang jadi mengenal bahwa kerja-kerja di lapangan untuk nemenin masyarakat dan memfasilitasi mereka itu jadi mereknya PDI Perjuangan dulu. Berorientasi ke kebutuhannya masyarakat jadi mereknya PDI Perjuangan dulu. Bahwa terus ada inisiatif personal untuk gabung ke PDI Perjuangan, terus kemudian menjadi kader secara resmi kayak gitu, menurut saya bonus, walaupun sebenarnya juga saya menginginkan seperti itu. Berharapnya begitu ya. Harapan saya seperti itu, tapi itu menurut saya itu bonus. Yang jauh lebih penting menurut saya adalah tahu dulu, oh kalau mereknya PDI Perjuangan itu ya nemenin aktivitasnya masyarakat nih. Mereknya PDI Perjuangan itu memfasilitasi gitu. Nah, jadi kalau ada yang tertarik untuk masuk, ada yang tertarik itu selain bonus dan kita seneng banget gitu, seneng banget karena tentu menambah kader, dan di sisi yang lain proses regenerasi berhasil saya buktikan bahwa regenerasi itu enggak elitis juga bisa gitu dari loh. grassroots. Dan bukan hanya selalu orang yang punya isi tas gitu ya, tapi juga dari aktivis-aktivis di tingkat grassroots itu juga bisa dilakukan gitu. Inisiatif yang sangat luar biasa banget nih dari Mas Garda. Saya dengar juga kemarin sempat ada yang berhasil jadi ketua RT dari salah seorang kelompok wanita tani, betulkah? Salah satunya. Berhasil. Tentu bukan karena semata-mata kontribusi Mas Garda ya. Intervensi yang saya lakukan terus kemudian merubah beliau jadi salah satu pengurus RT, ketua RT, enggak, tapi proses intervensi yang dilakukan itu semakin mendorong saja aspek tambahan untuk keberanian mengambil keputusan untuk menjadi ketua RT.
Oke Mas Garda, nah tadi bicara soal kepemimpinan perempuan ya di level grassroots gitu. Kira-kira ada tantangan nggak buat Mas Garda selama implementasi proyeknya gitu untuk mendorong kehadiran perempuan masuk ke politik nih? Kalau di isu sosial kan sebenarnya udah jago nih ya perempuan-perempuan di Posyandu banyak, di PKK banyak, di kelompok wanita tadi banyak. Tapi buat dorong masuk ke dalam isu-isu politik, pengambilan kebijakan itu ada tantangannya nggak sih? Banyak, Mbak. Banyak. Gimana tuh? Saya melihat sepertinya beberapa teori di ilmu pemberdayaan gerakan perempuan itu nyaris benar semua. Jadi tantangan pertamanya sebenarnya tantangan kultural. Ya. Terutama bagi ibu-ibu yang secara spesifik sudah berkeluarga, terus mungkin sudah memiliki anak. Seperti itu. Ada beberapa hambatan ritme kehidupan yang kira-kira semacam apa ya, bahasa saya ini jadi unsur yang membuat mereka tidak seluang laki-laki gitu. Belum nilai-nilai kultural. Jadi dalam artian ya tidak mungkin kami menggelar rapat itu malam-malam gitu kan. Itu juga seperti melawan kultur yang masih ada di masyarakat. Sehingga proses kumpul, diskusi dan lain sebagainya, berbagai aktivitas itu waktunya semakin terbatas. Nah, waktunya sudah terbatas, kumpul aktivitasnya juga harus beneran padat, singkat, padat. Terus di sisi yang lain adalah belum semuanya menyadari bahwa proses aktivasi politik itu bisa berdampak karena dianggap itu ngapain kita kemudian ketemu atau audiensi dengan anggota DPRD, kenapa kita harus membina hubungan baik dengan dinas pertanian, mengapa kita harus sampai kenal dengan Bapak Bupati atau Wakil Bupati. Dampaknya tidak terasa langsung. Dan saya juga melihat bahwa ini adalah potret dari politik Indonesia yang saat ini secara sosial masyarakat merasa politik yang relatif dianggap buruk itu karena daya kebermanfaatannya ke masyarakat itu kemudian dirasa efeknya menjadi sangat panjang atau lama gitu. Nggak langsung tiba-tiba detik itu juga. Iya gitu. Tapi di sisi lain kalau di detik itu juga kemudian politik kemudian menjadi transaksional kan. Ya, tapi saya nggak tahu juga apakah ini penting atau tidak untuk kita refleksikan bareng-bareng, tapi masyarakat faktanya seperti itu, Jadi hal yang sulit sekali mengajak mereka untuk terlibat di dalam proses aktivasi politik, masuk ke proses pengambilan kebijakan, justru ketika mereka itu menolak argumen bahwa kita melakukan organisasi dan penyampaian aspirasi itu akan berdampak terhadap kita secara langsung gitu. Dan itu tantangan struktural karena itu struktural berpikir gitu loh Mbak, bukan hanya tantangan bagaimana kita mempertemukan, tapi ini tantangan struktural berupa alur pikir. Nah, mengikisnya itu saya kalau boleh menyampaikan itu kira-kira tingkat keberhasilannya pun mungkin hanya 10%. Dalam pengalaman saya, subjektif saya pribadi. Jadi berbicara 10 kali mungkin yang nyangkut itu cuma satu. Dan itu saya rasa tantangan terbesar. Di luar kultural, maksudnya tantangan kultural, nilai atau waktu, teknis, itu bisa kita sebagai pihak yang mengintervensi, taruhlah seperti itu, bisa meluangkan waktu untuk menyesuaikan mereka. Tapi menyesuaikan alam berpikir mereka bahwa politik itu nggak terlalu penting karena kita melakukan tindakan tertentu, aktivitas tertentu itu tidak berdampak langsung. Wah, itu sangat berlapis. Cara menghilangkannya itu sangat berlapis, Mbak. Iya. Gitu. Nah, dalam konteks ini berarti Mas Garda mau bilang gitu ya kepada perempuan-perempuan termasuk kelompok tani di dusun Kuarasan ya, Mas. Itu kehadiran perempuan tuh bisa mengubah apa sih sebetulnya dengan tadi ya dia hadir di dalam pembuatan kebijakan, apa yang bisa dia kontribusikan, dia bisa mengubah apa sih tadi ya bicara soal manfaatnya tuh kehadirannya tuh seperti apa gitu, apa yang Mas Garda sampaikan gitu ke teman-teman?
Dalam value saya, sekali lagi saya ngulangin di bukunya Sarinah itu, Bung Karno bilang laki-laki dan perempuan itu seperti dua kepak sayap. Karena secara kultural perempuan ini direpresi, tereksklusi, proses inklusinya itu maksudnya mengajak mereka masuk dan terlibat bareng dengan laki-laki selayaknya dua kepak sayap, katanya Bung Karno ini, justru adalah untuk memastikan bahwa kepentingan-kepentingan mereka itu bisa terakomodir oleh sebuah kebijakan. Tidak ada kelompok wanita tani yang kuat kalau kemudian tidak ada alam berpikir si pengambil kebijakan bahwa sektor pertanian perempuan juga harus kuat. Tidak mungkin nggak ada dukungan fiskalnya dari APBD yang kuat juga. Sehingga ini kan satu rangkaian ini, proses pengambilan kebijakan itu bukan hanya penentuan perda terus rapat di DPRD, enggak. Tapi juga bagian dari puluhan aspirasi yang kemudian disaring dan pemprioritasan. Nah, terkadang politik perempuan itu selalu kalah di aspek pemprioritasan ini. Karena tidak semata-mata masalah perwakilan ya, maksudnya. Kehadiran perwakilan di unsur DPRD atau unsur eksekutif, tapi juga karena aspirasi mereka tidak dibangun berdasarkan kemampuan organisasi dan tentu akademis yang cukup kuat untuk mendukung target yang mereka ini. Saya ingin bilang bahwa langkah ini adalah salah satu langkah kecil, inisiatif kecil untuk memulai agar kepentingan perempuan sejalan dengan kepentingannya laki-laki tentu saja itu berorientasi pada kebijakan yang memperkuat mereka semua. Nah itu berarti kan secara personal Mas Garda melakukan proyeknya ya Mas ya. Kalau secara institusional kita bicara soal pendekatannya gitu, harapannya nih partai bisa memberikan dukungannya seperti apa ke depan untuk memperbanyak mendorong kepemimpinan perempuan di level grassroots, apalagi misalnya PDIP kan sering kita kenal sebagai partai yang mengakar di masyarakat gitu ya. Nah kira-kira harapan ke partai politiknya itu sendiri untuk mendorong program ini seperti apa Mas Garda? Saya sih tentu berharap PDI Perjuangan concernnya terhadap hal ini juga semakin detail bahasa saya. Yang saya sebut dengan detail itu bisa menugaskan anggota dewannya untuk kemudian menaruh energi agar proses pengambilan keputusan di masing-masing tingkat, misalnya bikin perda, terus bikin peraturan atau di dalam pengawasan dan lain sebagainya, itu juga berorientasi ke hal-hal yang sifatnya kecil seperti ini, Mbak. Dan pelibatan perempuan juga termasuk di dalam. Termasuk di dalamnya. Bahasa saya yang sulit itu ada ritme nih. Ada ritme birokrasi yang sedemikian menjengkelkan lah. Saya terbuka saja. Ritme birokrasi yang sedemikian menjengkelkan. Ada hak khusus mungkin yang dimiliki oleh anggota dewan dalam hal ini DPRD di masing-masing tingkatan, DPRD kabupaten gitu misalnya, untuk kemudian bisa koordinasi langsung dengan bupati, wakil bupati, koordinasi langsung dengan dinas terkait, sehingga beberapa hambatan birokrasinya itu kemudian bisa terpotong. Nah, hal-hal seperti ini yang beneran saya harapkan agar partai juga tidak hanya responsif, tapi juga socially bewusst, dalam artian secara sosial dia memiliki kesadaran untuk mendampingi masyarakat. Jadi dari yang sebelumnya cuma cherry picking nih, ada kader yang mungkin seperti saya punya aktivasi. Ada kader lain yang mungkin aktivasinya bukan di pertanian, tapi aktivasi di persoalan keagamaan atau sektor-sektor yang lain. Yang sebelumnya cuma cherry picking aja, cuma ngambil-ngambil aja. Tapi ini beneran bisa jadi satu kebijakan gitu, yang diorkestrasikan dengan rapi. Harapan saya sih seperti itu. Ya, termasuk juga tadi ya dorongan untuk menghadirkan perempuan, rekrutmen dari level grassroots lebih banyak lagi gitu, terutama perempuan potensial. Jadi
lebih banyak mendorong perempuan dari bawah ke atas gitu ya, daripada tiba-tiba muncul nama-nama tertentu gitu tanpa tahu aktivitasnya seperti apa, perjuangannya seperti apa, gagasannya seperti apa gitu ya, Mas Gada. Oke, menarik sekali gitu ya kita membincangkan soal isu perempuan tapi dengan politisi laki-laki dan ternyata politisi laki-laki tidak semuanya gitu ya, tidak semuanya menolak kehadiran perempuan, justru banyak di antaranya salah satunya adalah Mas Garda menjadi salah seorang politisi yang justru mendukung dan mendorong kepemimpinan perempuan di level grassroots dengan beragam proyek yang telah dilakukan gitu ya selama masa fellowship bareng dengan Westminster Foundation for Democracy. Nah ini mudah-mudahan jadi pembelajaran juga gitu ya, jadi masukan juga gitu untuk seluruh politisi dimanapun berada gitu, terutama laki-laki, bahwa mendukung perempuan bukan hanya isu perempuan aja, tapi juga bisa menjadi isu laki-laki, karena laki-laki dan perempuan itu bagaikan kepak sayap, dua kepak sayap yang harus berbarengan gitu ya, supaya kebutuhan perempuan dan laki-laki juga bisa terpenuhi di dalam perumusan kebijakan. Oke, terima kasih banyak Mas Garda Sama-sama. atas bincang-bincang singkat di Puskapol. Kurang lebih mungkin kita tadi sudah berbincang 30-40 menit. Mudah-mudahan nanti ada next time kita bisa ngobrol lagi tentang isu yang lain tentunya. Dan mudah-mudahan PDIP juga bisa terus mengakomodasi kebijakan-kebijakan yang makin inklusif gitu ya. Supaya selain partai yang mengakar, tapi juga partai yang ramah terhadap inklusivitas gitu ya. Terima kasih banyak Mas Garda atas kehadirannya di Puskapol UI. Semoga kita nanti bisa ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa rekan-rekan Puskapol semuanya. Salam